Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas mengenai tugas kepemimpinan. Nah, anggota kelompok kita ada yang pertama Agus Suasana, yang kedua saya sendiri Karol Robeka Bukit, yang ketiga ada Fitri Handayani, yang keempat ada Gilbert M. Situmeang, yang kelima ada Marisa Agustina Marsauli, dan yang terakhir ada Natalia Valentina Purba. Hari ini kami akan membahas mengenai peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, definisi delegasi wewenang. Yang kedua, asas pendelegasian wewenang. Yang ketiga, tujuan dan manfaat pendelegasian wewenang. Yang keempat, peranan pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, pendelegasian wewenang yang efektif. Nah, apa itu delegasi wewenang? Delegasi wewenang menurut Hasibuan tahun 2007 halaman 68, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberian wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua, asas pendelegasian wewenang. Yang pertama, asas kepercayaan. Pemimpin akan memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya apabila bawahannya dapat dipercaya. Yang kedua, asas tujuan yang diharapkan. Dalam pemberian wewenang, pemimpin harus memperhatikan kemampuan bawahannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, asas sesuai fungsi dan kejelasan tugas. Seorang pemimpin dalam memberikan tugas harus sesuai dengan tugas bawahannya dan disertai dengan kejelasan tugas yang diberikan agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan bersama. Yang keempat, asas rantai berkala. Setiap tugas dan wewenang yang diberikan harus sesuai dengan posisi dan jabatan anggota organisasi. Yang kelima, asas efisiensi. Sesuai dengan asas ini, maka pimpinan akan leluasa melaksanakan tugas pentingnya daripada melakukan tugas yang bisa dilakukan oleh bawahannya. Dan yang terakhir, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Tujuan dan manfaat pendelegasian wewenang. Pertama, agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, memungkinkan atasan dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal lain yang lebih prioritas sehingga organisasi berjalan lebih maksimal. Yang ketiga, untuk membantu atasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat. 4. Agar semua pihak di dalam organisasi dapat berperan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mendorong semua pihak di dalam organisasi berorientasi pada target dan kualitas yang ingin dicapai. 6. Memungkinkan bawahan berprestasi untuk tumbuh dan berkembang dalam karir, serta berbagai bahan informasi untuk belajar dari suatu keberhasilan maupun kesalahan. Peranan pendelegasian wewenang. Dengan adanya pendelegasian wewenang, manajer akan mendapat hasil keputusan yang lebih akurat dan lebih baik karena para karyawanlah yang paling dekat dengan pokok permasalahan. Yang kedua, pendelegasian wewenang menyebabkan rasa tanggung jawab dan inisiatif terhadap organisasi menjadi lebih besar. Yang ketiga, adanya pendelegasian wewenang merupakan latihan bagi para anggota organisasi apabila kelak ia menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pendelegasian wewenang mengakibatkan komunitas pekerjaan akan dapat lebih terjamin. Pendelegasian wewenang yang efektif. Pertama, tetapkan tujuan. Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Keempat, berikan latihan. Kelima, meminta penyelesaian kerja. 6. Adakan pengawasan yang memadai. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.